Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel Belajar Tutorial. Buat kalian yang belum subscribe, tolong subscribe dan tekan tombol subscribe di bawah ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat notifikasi terbaru jika channel ini mengupload video. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai sistem CRUD pada framework kode Igniter. Sebelum kita membahas CRUD, kita akan membahas kembali mengenai apa itu framework kode Igniter. Oke, sekarang kalian coba buka browser dan bisa membaca bersama-sama apa itu framework kode Igniter. Nah, di sini ada penjelasan mengenai apa itu framework. Bisa kalian baca juga. Dan di situ ada juga pembahasan mengenai kode Igniter. Bisa kita baca bersama-sama bahwa kode Igniter adalah sebuah web application network yang bersifat open source yang digunakan untuk membangun aplikasi PHP dinamis, dan di dalam kode Igniter juga menggunakan sistem model MVC, yaitu model view dan controller, untuk membangun website dinamis dengan menggunakan PHP. Pembuatan sistem CRUD pada framework kode Igniter, dan pembuatan CRUD ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Web Programming 2. Oke, kita masuk ke tutorial. Oh iya, untuk kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe di bawah ini untuk mendukung channel dari kelompok kami. Oke, kita masuk ke tutorial. Pada tutorial ini kita akan mengerjakan banyak hal, mulai dari membuat database, menyiapkan library, sampai membuat CRUD. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah mengaktifkan XAMPP kalian. Di sini saya menggunakan XAMPP versi 3.2.2. Nah, yang kemudian setelah terbuka XAMPP-nya, kalian klik start pada Apache dan klik start pada MySQL. Nah, setelah Apache dan MySQL aktif, kemudian kalian bisa close saja XAMPP-nya. Nah, kalian pasti sudah tahu apa itu CRUD. Yang belum tahu, CRUD yaitu singkatan dari create, read, update, dan delete. CRUD adalah fitur dasar yang harus kita buat saat bekerja dengan database. Oke, sekarang kita buka saja browser kalian untuk membuat database untuk kode Igniternya. Setelah database kalian terbuka, kemudian kalian silahkan buatlah database baru dengan nama terserah kalian. Nah, di sini saya menggunakan database dengan nama Belajar CI. Setelah database dibuat, kemudian kita membuat tabel dengan nama tabel admin. Tabel ini akan menyimpan data dari admin. Nah, kolom yang dibutuhkan ada 4. Yang pertama ID _admin, kemudian nama _admin, yang ketiga username, dan yang keempat ada password. Dan ID admin ini sebagai primary key bertipe integer, sedangkan nama admin itu tipenya varchar dengan panjang 25. Dan tabel yang kedua menggunakan tabel siswa. Di tabel siswa ada 6 kolom. Yang pertama ID sebagai primary key, kemudian nama, kemudian JK itu jenis kelamin, yang keempat nama _ayah, yang kelima nama _ibu, dan yang terakhir alamat.
kemudian setelah selesai kalian bisa langsung save saja tabelnya, sehingga sekarang kita mempunyai dua tabel, yaitu tabel admin dan tabel siswa. Nah, satu pekerjaan sudah selesai, yaitu membuat database. Nah, yang kedua, kita harus mengkonfigurasi kode igniternya. Nah, untuk mengkonfigurasi kode igniter, silahkan buka config, kemudian cari database.php. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Perhatikan pada item ini. Silahkan ubah sesuai dengan konfigurasi server MySQL pada komputer kalian. Sekarang kita buka autoload.php. Kemudian cari variabel autoload libraries dan tambahkan database dan session di sana. Ini artinya kita akan meload library, database, dan session secara otomatis. Apa fungsinya? Library database akan menyediakan fungsi-fungsi untuk operasi database. Kita butuh ini karena kita akan menggunakan database dalam aplikasi. Saya Witari Puspodewi akan menjelaskan tentang function create pada project Belajar CI. Sebelum ke function create, kita harus membuat dulu form tambah siswa pada folder view. Kita menggunakan tag HTML. Di dalam tag body kita membuat tag free, lalu tag form action. Ini maksudnya untuk meneruskan setelah form itu akan diteruskan di mana. Di sini kita akan diteruskan ke form yang ada di controller. Simpan data. Langsung simpan data. Kita membuat dulu formnya. Form nama, jenis kelamin, nama ayah, nama ibu, menggunakan text box. Di sini nama siswa menggunakan text box name, txt nama, jenis kelamin menggunakan txt jenis kelamin, nama ayah menggunakan txt nama ayah, nama ibu menggunakan txt nama ibu, lalu alamat menggunakan teks area. Di sini name-nya txt alamat. Lalu tag input, type-nya submit, lalu value-nya kirim. Maka akan menjadi seperti ini. Kita ingin tambah siswa. Nah, ini adalah form tambah siswa. Lalu si kirimnya ini akan dialih lalu si tools kirimnya ini jika diklik maka akan diteruskan ke base URL yang telah ditentukan tadi. Lalu setelah membuat form tampilannya itu kita dilanjutkan ke controller form. Nah, sini kita buat public function tambah siswa. Lalu variabel this, ini maksudnya itu memuat form tambah siswa yang ada di view tadi. Setelah dari ini kita lanjut ke model, ke siswa model. Kita buat public function create.
menggunakan variabel data sama dengan array, maksudnya itu variabel data yang nilainya dibuat ke dalam array. Form yang telah kita buat dengan nama tadi menggunakan txt nama, txt jenis kelamin, txt nama ayah, txt nama ibu, txt alamat itu dimasukkan ke dalam database-nya, ke dalam tabelnya. Return this db insert siswa variabel data, maksudnya itu data yang telah kita input atau telah kita buat tadi akan dimasukkan ke dalam tabel siswa yang ada di database-nya. Setelah dari model, kita kembali lagi ke controller. Kita buat public function simpan data. Di dalam public function simpan data, kita membuat variabel this panah model dalam kurung siswa model, itu maksudnya kita memuat siswa model yang ada di folder model. Lalu kita buat lagi variabel this panah siswa model, maksudnya siswa model kedua. Redirect base URL itu setelah proses simpan data yang tadinya form, lalu kita mengetik, memasukkan data, lalu kita kirim atau disimpan, lalu setelah disimpan itu akan kembali lagi ke base URL yang sudah ditentukan, yaitu form. Nanti akan seperti ini. Kita masukkan nama. Nah, dikirim. Setelah itu langsung ke menu lagi. Ya, langsung adakan datanya di sini. Kita simpan. Begitupun di database-nya. Coba kita lihat ya. Nah, sudah tersimpan. Halo, perkenalkan, nama saya Ulfa Yusrini. Saya akan menjelaskan mengenai function read pada codingan belajar C8. Yang pertama, kita ke folder views, kemudian kita bikin file baru dengan nama login.php, L-nya kecil. Views itu sebagai tampilan web. Yang pertama, kita tag HTML, kemudian kita bikin kerangkanya di tag body. Yang pertama, tag center untuk menampilkan teks di bagian tengah, kemudian pilih tag H2 sebagai ukuran siswa, tag H4 sebagai ukuran huruf login ya. Tag form attribute action berfungsi untuk mengalihkan base URL login atau check login yang berada di controller. Kemudian tag input, pilih type-nya text sebagai text box ya, name-nya txt username, dan tambahkan placeholder username sebagai bayangan dari teks di dalam text box. Kemudian selanjutnya tag input, tipenya password, name-nya txt password, dan placeholder-nya password. Tag input, tipenya submit sebagai fungsi button, value-nya login. Setelah kerangka selesai,
kita lanjut ke folder controller ya. Kita bikin file login.php, L-nya besar. Kita ke public functionnya index untuk menampilkan ke halaman utamanya. Kita lanjut ke public function check login. Untuk variabel username dan password itu untuk mencocokkan nama yang ada di database dengan form login yang ada di view. Setelah itu kita langsung ke login menggunakan public function variable where. Kemudian return, kita ambil data di admin. Lalu kita kembali lagi ke controller. Di controller kita akan memuat data login model yang ada di model, kemudian panggil data. Kemudian untuk variabel check ini untuk mengecek data yang ada di database. Apabila cek data benar, maka akan dialihkan ke home. Apabila cek datanya salah, maka akan kembali ke menu login. Setelah itu kita bikin file baru yaitu home.php di views. Kemudian kita akan menampilkan tabel ya dengan fungsi for each. Variabel tampilkan data atau sebagai variabel data ya. Data yang akan ditampilkan yaitu no, nama, jenis kelamin, nama ayah, nama ibu, dan alamat. Setelah itu kita membuat file baru yaitu home.php, hanya besar, di folder controllers ya. Kita gunakan public function index, variable this, load, memuat model dari siswa model ya di model, kemudian variabel data untuk menampilkan data, variabel yang diambil dari siswa model, kemudian variabel selanjutnya yaitu untuk memuat data yang ada di file home di folder view. Karena kita membutuhkan siswa model di model, maka kita bikin file siswa model.php di folder models. Nah, kita bikin file baru di folder models. Kemudian kita gunakan public function read, variabel query untuk mengambil data yang ada di database pada tabel siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nu'man Fauji ya. Saya di sini akan menerangkan fungsi dari update. Nah, di sini ya kita menuju ke controller home. Kita menuju ke view home.php ya. Nah, di sini ada link variabel data atau ID ya. Ini link ini akan menjalankan controller home panggil siswa. Controller home panggil siswa ini ada di controller. Mari kita ke controller. Nah, di sini ada public function panggil siswa. Nah, ini adalah untuk menampung ID siswa ya. Siswa model panggil siswa per ID. Nah, ini akan meload ke view from edit siswa yang tadi. Public function update siswa. Nah, di sini adalah untuk
mengupdate siswa. Variabel ini akan ngeload ke model ya, siswa model, dan siswa model akan diupdate ID-nya. Setelah panggil siswa ya, nah akan nanti ngeload ke form edit siswa. Nah akan ke form edit siswa. Di sini yaitu aksinya yaitu controller home update siswa ya. Nah kita akan mengupdate nama siswa, nama, jenis kelamin, nama ayah, nama ibu, alamat. Nah di sini button input tipe submit value. Di sini ada submit, value-nya kirim. Nah kalau sudah dikirim, nanti ini update nama siswa, jenis kelamin, nama ayah, nama ibu, alamat ya, akan ngelink ke controller home update siswa. Home update siswa. Akan update siswa, nah nanti akan terupdate. Dan demikian penjelasan dari saya tentang update belajar CI. Sekian, terima kasih. Saya Fabian Ahmad Asyari. Di sini saya akan menjelaskan tentang function delete di codingan belajar CI. Nah, pada folder view di file home.php, di sini kita membuat codingan href kutip 2 dalam kurung php echo base URL. Jadi dia memanggil base URL yang dimana dia akan memproses ke home lalu ke hapus data yang berada di controller, dimana variabel data ini yaitu ID akan di delete. Setelah itu kita membuat controller di home, kita buat public function hapus data dalam kurung variabel ID. Dijelaskan bahwa itu kita akan menghapus data yang ada di database, data ID yang berada di database. Lalu kita ketik variabel this load ke model lalu siswa model. Jadi setelah kita meload model siswa model ini, kita buat terlebih dahulu agar si controller ini bisa menjalankan fungsinya dengan baik dan dengan sesuai tujuan kita atau yang kita mau. Nah, setelah itu kita ke this, kita ketik lagi this siswa model, kita delete si ID tersebut. Jika variabel ID ini berhasil dihapus, maka si web tersebut akan langsung ke base URL ke home. Lalu setelah itu kita lihat ke siswa model di folder model. Di sini kita bisa melihat kita membuat public function delete yang memasukkan informasi ID yang di database tersebut, lalu return variable this membaca ke database, lalu kita delete ke tabel siswa
array kita ID ini disamakan menjadi tabel ID yang di database. Setelah itu kita di save semuanya, yang di home kecil, home besar, dan siswa model. Lalu kita akan mencoba di webnya. Kita login. Filenya kosong, kita tambah siswa dulu. Lalu kirim. Di sini sudah ada data siswanya. Mari kita klik button delete di sebelah edit tabel aksi. Kita klik delete-nya, apakah berhasil atau tidak. Dan ternyata berhasil, sehingga tidak ada satupun data siswa yang ada di tabel tersebut. Terima kasih.